Ya, baik Bapak Ibu Saudara, selamat datang, dan pada hari ini kita berkumpul dalam rangka peringatan atau mengenang kepergian gembala senior kita, Ibu Pendeta Rina Sutandi, yang dalam hitungan hari kurang lebih 40 hari lebih, tetapi kita pilih pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sengaja mengadakan ibadah penghiburan karena bukan hanya keluarga, saya percaya keluarga besar GSJ Apal Putih merasakan kehilangan atas wafatnya almarhumah Ibu Pendeta Rina Sutandi. Dan hari ini kita akan mengadakan ibadah penghiburan agar Tuhan menguatkan kita, dan kenangan-kenangan yang baik, teladan-teladan yang telah diberikan oleh almarhumah boleh kita renungkan dan boleh kita ikuti, supaya hal-hal yang baik ini boleh menjadi berkat juga buat kehidupan kita. Kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Baik, hari ini untuk acara, untuk pujian, kita akan kita akan berdoa terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan memulai dengan pujian. Pujiannya tidak terlalu lama. Setelah itu kita akan mendengarkan, memberikan kesempatan kepada beberapa orang yang punya pengalaman secara pribadi bersama dengan almarhumah, pengalaman-pengalaman yang baik di dalam pelayanan tentunya boleh disaksikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah penghiburan untuk kami sekalian Tuhan, keluarga besar GSJ Apal Putih, di mana Tuhan berkenan untuk memanggil hamba-Mu Ibu Pendeta Rina Sutandi untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Kepergiannya menimbulkan kehilangan bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan, ada rencana yang baik yang Tuhan sediakan buat kami. Biarlah kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjadi roh penghibur bagi kami. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini kami akan menceritakan kesaksian tentang apa yang kami dapatkan dalam kehidupan bersama-sama dengan almarhumah, agar teladan yang baik ini boleh kami ikuti. Teladan yang baik ini boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari yang terindah, hari yang terindah, ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuat. katakan di hatiku, Di hatiku ada cintanya Tuhan. ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku pada Hari yang terindah, hari yang ketika apa saudara? ketika ku Dengan siapa? dengan Yesus yang menjadi kekasih Amin. hati. Walau banyak rintangan, Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuat. katakan di hatiku, Di hatiku ada cintanya Tuhan. ada cinta. Di hatiku, Di hatiku katakan ku cinta
semuanya. Ya, jadi pagi hari ini ya seperti yang saya tulis di grup WA ya. Hari ini adalah kita kalau judulnya In Memoriam Oma Gembala untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kita bukan sekedar penghiburan atau apa, tapi enggak, lebih dari itu adalah kita ingin mengingat keteladanan apa dari yang kita dapat ya dari Oma semasa hidupnya ya, yang akan membuat kita memberikan semangat buat kita untuk terus melayani Tuhan, terus cinta Tuhan, dan makin dekat sama Tuhan, makin serupa dengan Kristus ya. Jadi hari ini buat yang sudah siap dan beberapa yang saya tahu sudah siap ya, kita bisa langsung supaya cepat ya. Nanti kita akan memberikan satu kesaksian apa yang kita dapat ya, bukan untuk memuji atau memuji lah ya, memuji Ibu Oma Gembala, tapi mari kita gunakan waktu ini untuk merenungkan dan mengambil keteladanan, dan kita bisa share keteladanan tersebut menjadi poin buat kita untuk kehidupan kita dalam pelayanan kita ke depan. Saya persilahkan Komisi Wanita dulu yang sudah siap, silakan. Ya, shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya mau menyaksikan cinta kasih yang begitu besar dan diberikan oleh Ibu Pendeta Rina Sutandi. Dia orang yang begitu baik dan sangat menguatkan buat saya selama dia selalu melayani di komunitas dalam firman. Banyak hal yang sudah menyentuh hati saya dan memberikan saya kekuatan. Dan juga Ibu Rina Sutandi itu orang yang sangat peduli. Saya berkata begini dalam hati, sedangkan manusia banyak peduli kepada saya, bagaimana Tuhan lebih lagi peduli buat saya. Dan yang selalu saya rasakan, dia selalu berkata, "Cuy, kuat, cuy harus kuat. Apapun yang dialami, masalah, tantangan banyak dihadapi, tapi harus kuat." Ini yang saya selalu terima dari kata-katanya. Dan dia juga memberkati apa yang dia selalu ucapkan, selalu berserah kepada Tuhan. Maka saya selalu kalau doa, saya selalu katakan, saya hanya bisa berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada kata lain yang saya katakan kepada Tuhan selain saya selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah henti di dalam hidup saya. Ini yang saya ambil dari Ibu Rina Sutandi. Banyak hal yang sudah diberikan buat saya dan itu menjadi berkat buat saya. Tidak bisa saya berkata banyak. Sekarang dia sudah ada bersama Tuhan, apa yang dia buat di dunia, dia sudah mendapat yang lebih baik daripada Tuhan. Saya percaya ia berserta bersama dengan Tuhan. Dan juga untuk keluarga biar diberikan terus kekuatan, lebih lagi melayani Tuhan, sampai akhir hidup kita boleh terus melayani Tuhan. Jangan jemu-jemu dan sia-sia apa yang sudah kita buat selama ini, biar semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Ya, saya mengenal Oma Rina atau Tante Rina cukup baik ya buat saya. Suka nasihatin karena saya kan jarang-jarang ikut KW. Dia bilang, "Ayo Bu Keli ikut ibadah KW." Tapi sekarang saya dengar Tante Rina ikut walaupun lewat online. Terus Tante Rina selama saya kenal itu ya mungkin sama ya, baik, royalitasnya tinggi, buat sama siapa saja dia baik. Itu aja sih yang saya kenal selama ini sama Tante Rina. Banyak nasihatin sih, tapi saya juga sering banyak itu bercanda sama Tante Rina. "Tante, saya ini orang kaya udah datang," gitu. Tante paling ketawa doang. "Iya, orang kaya udah datang ya," gitu aja sih. Terima kasih kesempatan ini, walaupun cuman sedikit saya banyak bicaranya. Ya, saya udah punya toa besar. Saya tidak pakai ini, tapi saya mau menyaksikan. Oh, ya, saya bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan menolong saya mau menyaksikan. Saya bilang saya nggak mau nangis, tapi gimana ya? Begitu mendukungnya Ibu Pendeta Rina Sutandi untuk saya pribadi,
semasa Ibu Pendeta Rina Sutandi bekerja, setiap pulang bekerja dia mampir dulu ke rumah saya. Dia tahu saya itu tadinya lemah, tapi Ibu Pendeta Rina Sutandi kalau datang berdoa, dia bilang, Mama Yos, kau kuat, kau percaya Tuhan akan menolongmu, tetap setia di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Terus saya bilang, Tante, saya nggak bisa. Tante mendukungmu di dalam doa. Kau harus maju, harus setia, harus melayani. Ini yang saya pegang, janji daripada almarhum. Kalau saya ada di tengah-tengah kaum wanita, itu bukan kuat gagah saya, tapi ini dorongan, dukungan daripada almarhum Ibu Pendeta Rina Sutandi untuk saya pribadi. Jadi Ibu Pendeta Rina Sutandi mengatakan kalau ada acara-acara apa, dia bilang, Mama Yos, ayo besok ada acara di Batu Tulis, di Bandengan, dimanapun. Dia mendukung saya penuh. Saya bersyukur sekali dia tinggalkan, saya boleh bertumbuh, saya boleh berbuah di dalam Tuhan untuk keluarga saya. Saya di mana itu tahun 93 suami saya dipanggil Tuhan. Sampai hari ini saya kuat, bukan karena kuat gagah saya, tapi dorongan dukungan daripada Ibu Pendeta Rina Sutandi dan juga Gereja Jemaat Palputi di tempat ini. Jadi terima kasih semua amanah yang sudah ditinggalkan Ibu Pendeta Rina Sutandi, terutama untuk kami kaum wanita. Tetap semangat di kaum wanita, tetap setia di kaum wanita. Ini yang saya pegang. Kalau sampai hari ini saya ada, ini satu kemurahan dukungan yang diberikan almarhum Ibu Pendeta Rina Sutandi untuk saya dan juga untuk kami kaum wanita. Jadi kami mau naikkan pujian kami. Nah, ini yang kami ingat, pujian ini. Iya, hidup ini adalah kesempatan. Ya, ini selalu setiap dia mau firman Tuhan, ini selalu dinaikkan kami kaum wanita pujian ini. Tuhan, tadi yang saya dapat adalah Oma Gembala dulu itu sangat baik, perhatian dan juga seorang motivator ya. Ayo semangat terus, setia terus pada Tuhan.
Ya, siapa lagi? Milka. Habis Milka, Okta. Biar cepet waktunya, kita nggak banyak. Ya, Komisi Wanita masih ada yang mau menambahkan tadi? Ada yang mau bicara? Masih ada? Ya, Ibu Linda silakan. Sebenarnya saya memang sudah lama dulu jadi jemaat di sini, tapi terus kemudian kita sama suami punya pelayanan di tempat lain. Untuk tapi kemudian setelah suami dipanggil Tuhan, saya kembali lagi ke tempat ini dan saya masuk dalam komisi wanita, kaum wanita. Yang menjadi teladan bagi saya adalah kesetiaan dari Tante Kian. Saya sebutkan Tante Kian karena dari dulu saya memang mengenal dia, suka panggil Tante Kian. Itu menjadi teladan bagi saya. Saya suka perhatikan kehidupannya, kesetiaannya, sampai di masa tuanya. Dan menjadi penyemangat saya dalam kondisinya yang lemah, dalam sakit-sakit, dia tetap setia. Dia tetap hadir di kaum wanita, bahkan menyampaikan firman Tuhan dengan semangat. Bahkan kadangkala dia bisa begitu lama menyampaikan firman Tuhan. Itu yang menjadi penyemangat bagi saya. Apakah saya bisa sampai mengakhiri hidup saya seperti Tante? Nah, itu yang menjadi penyemangat saya untuk saya mau tetap setia. Dan kesetiaan itu kan harus dibangun. Kesetiaan itu kita harus bertumbuh terus. Usia dalam mengikuti Yesus tidak menjamin kita menjadi dewasa dalam rohani. Tapi pertumbuhan iman kita akan bertumbuh sejalan dengan kita terus dalam mengiring Yesus, dalam mengikuti Yesus. Dan kita tetap setia untuk mengiring Yesus sampai akhir hayat kita. Dan satu hal yang saya lihat, Tante Kian ini senang kalau berada di tengah-tengah kaum wanita. Sehingga begitu sakit pun dia senang gitu kalau kita berada di dekat dia. Tapi tidak mungkin kita harus sering-sering ya berada dekat Tante ya, karena kondisinya juga yang sakit. Tapi dia senang, saya lihat sih menambah semangat dia. Tuh. Tapi Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi Tante Kian. Saya percaya bahwa dia lebih senang berada bersama dengan Tuhan hari ini. Terima kasih, cuman itu saja saksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kalau untuk mengenang Oma, kalau kemarin sempat waktu Oma meninggal, saya sempat update status. Oma adalah orang pertama yang membuat saya jatuh cinta dengan GS Japar Putih. Waktu itu Hendrik tahu, bukan suami. Karena waktu itu saat saya datang di sini, pertama kali saya lihat Oma memberitakan firman Tuhan di depan. Mungkin pada saat itu saya lihat, wah ya firman Tuhan Oma-Oma nih gitu. Pasti di pikiran saya tuh, ya pasti ya kalau nggak jauh firman Tuhannya ya gitu yang biasa, yang memang udah biasa orang-orang tua beritakan gitu. Tapi pada saat saya mendengar kayak cinta pada pendengaran pertama gitu. Saya lihat, wah kok bisa ya, maksudnya dengan umur yang sebegitu, tapi perkataannya tuh kayak anak muda gitu. Pikirannya, perkataan yang keluar dari dia tuh kalau saya nggak lihat wajahnya seperti anak muda yang mengatakan. Tapi kalau lihat, rupanya seperti orang tua. Tapi disitulah saya berkata, wah ini luar biasa nih. Nggak jarang-jarang saya ketemu orang seperti ini. Ya sejak saat itu, ya saya memutuskan untuk mau bertumbuh di tempat ini karena saya percaya lewat Oma ini, lewat sosok yang luar biasa ini, saya bisa lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan lewat
jemaat-jemaat yang ada di tempat ini juga, lewat Ko Andre, lewat semuanya yang ada di tempat ini. Itu saja. Ya, iya, setia tadi sudah disebutkan sama Tante Linda. Sepanjang pertama kali saya beribadah di tempat ini sampai detik terakhir Oma boleh ada, Oma itu nggak pernah absen di dalam setiap ibadah, maupun ibadah umum, ibadah doa, Oma itu pasti selalu datang. Dan kalau Oma nggak datang itu berarti memang cuma dalam keadaan yang sakit, artinya emang benar-benar nggak bisa datang untuk berdoa untuk ke gereja. Oma juga sosok yang lembut tapi tegas. Dari Oma juga saya meneladani ketika mendengar firman Tuhan, fokus harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau Oma biasanya bawain firman Tuhan, terus kita kedapetan main handphone, ngobrol atau tidur, itu bisa beruak. Perhatikan, hormati firman Tuhan gitu. Jadi tapi tetap dengan kelemah lembutannya Oma, tapi di dalam kelemah lembutan itu ada ketegasan. Jadi saya tuh kalau udah dipanggil Oma, Hendrik, wah ada apa nih? Mimbar kenapa turun? Jadi Oma juga nggak suka tuh kalau mimbar turun terlalu lama. Jadi ini memberi yang terbaik, kesiapan ketika mau melayani Tuhan itu benar-benar detail. Kadang kaum muda tuh suka turunin mimbar kalau ada acara dan lupa dinaikin lagi. Dan ketika udah berapa lama Oma pasti akan ingatkan saya, mimbar dinaikin lagi gitu. Pokoknya kalau udah hal-hal yang menyangkut ibadah tuh, bahkan nama Ko Andre aja nggak laku gitu. Ko Andre Oma yang suruh turunin, nggak bilang Oma suruh naikin, oh ya udah naik gitu. Jadi memang sosok yang luar biasa, memberi yang terbaik, kesiapan untuk ketika melayani Tuhan, ketika ada di dalam rumah Tuhan, Oma benar-benar mau memberikan yang terbaik, menghormati firman Tuhan, memberikan yang terbaik. Dan pengalaman saya secara pribadi adalah ketika kami doa pagi, kan kita biasa doa pagi setiap Selasa, dan ketepatan di tanggal kita doa pagi hari itu tanggalnya Angel ulang tahun. Nah itu satu malam sebelum tanggal ulang tahun, Angel tuh bilang, Pak Angel mau Dunkin Donat gitu. Wah nggak boleh nyebut merek. Pak Angel mau sensor. Nah, jadi tapi memang saat itu saya lagi nggak ada pegang uang, maksudnya buat beli Dunkin kan harganya lumayan ya, satu dus gitu, setengah lusin aja lumayan gitu. Jadi saya emang lagi nggak ada uang gitu. Tadinya saya mau beliin donat yang gope aja tuh yang pakai gula halus. Tapi pagi kami berdoa selesai. Biasanya saya suka anter tuh, kalau Pak Indra nggak bisa anter, saya anter. Jadi dalam perjalanan mau anter pulang, ya udah saya udah siap-siapin tasnya Oma, terus Oma masuk. Ketika udah selesai, Oma panggil Drake gitu. Angel ulang tahun ya, kok Oma tahu ya gitu. Iya Oma gitu. Terus tiba-tiba dia kasih ini buat Angel. Pokoknya dia mau apa, kamu beliin. Wah itu luar biasa tuh, saya mau guling-gulingan tuh tapi malu gitu kan. Takut Omanya kaget, ini kenapa anak itu, tolak dalam nama Yesus, takut ditengking. Tapi itu satu hal yang luar biasa, bagaimana Oma juga kesaksian legendnya Oma kita tahu ya. Ketika di rumah nggak ada beras, Oma berdoa tapi tiba-tiba ada orang kirim beras. Dan itu juga hal yang buat saya luar biasa. Ketika saya nggak punya uang, anak saya ulang tahun, tiba-tiba Tuhan pakai Oma untuk memberkati. Dan biarpun Oma usianya udah lanjut, ketika dia berjanji, dia nggak pernah lupa. Pokoknya dia janji, kamu tangannya kenapa sakit tuh? Waktu tahun lalu saya kebanjiran, habis nyerokin air, tangan saya kan kebas tuh. Bilang, Oma ada bola-bola tuh yang pakai duri-duri buat di remes-remes gitu. Nanti Oma bawain. Bener loh, padahal jaraknya 1 minggu. Minggu depannya Oma bawain bola-bola itu. Jadi Oma selalu menepati janjinya, setia, lemah lembut, tapi juga tegas. Jadi dari Oma kita bisa belajar banyak hal untuk selalu memberi terbaik dan menghormati firman Tuhan. Terima kasih. Ya, Shalom. Kami di sini mewakili keluarga besar Suwandi dari Mama nggak bisa datang, tapi kita wakilin. Oma itu pertama ketemu datang bawa pakai kursi roda, langsung ingat keluarga di Surabaya. Papa kan kalau aku di Surabaya selalu tak gandeng, jadi lihat Oma itu pengen gandeng sebenarnya, pengen bantuin terus, cuma melihat memang sudah banyak keluarga yang mengasihi, jadi kadang-kadang kalau bisa bantu aku bantu, bukain dan lain-lain. Itu
Oma nempel di hati saya gitu, itu satu. Terus perhatian Oma sama keluarga itu luar biasa. Mungkin banyak orang nggak lihat cara ngomong, tapi sekali diajak ngomong sama Oma itu tanya, papa mama gimana? Papa mama di Jakarta maksudnya ya, papa mama gimana? Nah, kadang-kadang baik Oma, perhatiannya gitu. Papa mertua nggak ada juga, Oma sempetin datang. Itu dalam keadaan pakai kursi roda, kaki sakit atau apa, pernah sempat jatuh kok itu ya, sudah sempat jatuh, tetap datang ke rumah duka ya kok ya. Itu pribadi bagi saya itu luar biasa, sama keluarga umatnya itu luar biasa, perhatian banget. Juga pernah yang satu saya pelajari dari Oma itu, orangnya itu seorang wanita yang sangat kuat sekali. Meskipun kelihatannya badannya rapuh dan lain-lain, tapi hatinya itu luar biasa kuat banget. Itu yang salah satu membuat motivasi saya, kamu tuh masih muda, nggak sakit, nggak apa, Oma aja masih kuat, terus ibadah doa. Jadi saya selalu setiap kalau ibadah ke gereja itu harus aku pengen. Kalau tidak ada yang mendesak atau kepikiran hal lain baru aku nggak datang. Cuma kalau datang ke sini aku harus datang. Kenapa? Karena aku melihat sosok Oma. Saya melihat sosok Oma. Yang terakhir, apalagi waktu ngelihat Nathan waktu lari-lari, biasa kalau di gereja kan lari-lari. Kalau Oma udah duduk lagi kayaknya mukanya nggak mood gitu, agak serem ya Oma ya. Tapi bukan itu yang saya mau tunjukkan. Pada saat Nathan lari-lari kena kursi roda Oma ngeliatin gini, Nathan diem terus kabur. Itu maksudku bukan seremnya, tapi dirinya Oma itu begitu tegasnya dan kuatnya. Itu yang sampai membekas di hati saya pribadi. Ya sekali lagi, Oma sudah bahagia di sana, ya kita harus tetap mendukung doa untuk keluarganya yang sekarang. Itu aja, terima kasih. Kalau saya sih nggak tahu ya, jarang saya, paling ramahnya itu yang ingat saya sama Oma. Dulu saya waktu masih kecil pernah di gereja sini, inget banget tuh. Kalau anak-anak kecil kan dulu di ada gang lorong ini, kita anak-anak pada main-main lari-larian. Tapi saya kalau sama pas waktu khotbah Oma jarang ditegur, yang negur saya pasti Om Sopyan. Saya bingung kok, yang saya merasa Oma tuh jaga baik sama anak kecil, dia nggak terlalu strength. Terus saya juga pas ngeliat pas begitu anak saya juga lari-lari, dia Oma ya cuma nggak ada omongan kalau jangan begini, cuma dia cuma ngeliatin doang, cuma nggak terlalu. Saya merasa saya nggak terlalu takut sama Oma, cuma kalau sama orang lain, Om Sopyan itu saya ingat banget, itu saya takut itu. Jujur itu saya merasa ya Oma sama anak kecil dia murah hati. Dan saya punya kesaksian juga pas waktu kita ibadah di puncak yang waktu Oma masih ada, itu saya merasa itu pertama kali saya terima kuasa Roh Kudus. Itu saya ngomong dalam bahasa Roh Kudus, dan satu sisi ada itu Oma yang kayaknya kita saling ngobrol gitu. Saya nggak tahu omongan apa saya ngomong sama Oma, tapi begitu ngobrol itu kayak tenang banget, kayak kontak ininya nyambung gitu. Saya nggak pernah tahu Oma seperti apa, nggak pernah ngobrol, tapi pas saat itu doang saya ada kayak ngobrol dengan Oma dalam.
Dan itu yang saya nggak bisa lupain. Oma kuat banget doa. Roh Kudusnya terlalu banyak bekerja, dan kayak saya merasa tenang pada saat itu. Susah diungkapin deh pokoknya Bu. Saya merasa Oma itu sebagai orang tua benar-benar yang mau jaga anaknya, yang mau supaya anaknya bertumbuh lagi kepada Tuhan, yang mau memotivasi benar juga untuk supaya lebih dekat sama Tuhan. Itu saja sih, saya sih nggak terlalu banyak, cuma tahu awal dan akhirnya doang. Yang ini saya jarang ini, cuma ya itulah yang saya alamin di dalam hidup saya sih.